Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal mengupas tuntas satu headline utama yang sangat menarik, mengapa bayi hewan bisa langsung berlari, sementara bayi manusia butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk sekedar bisa berjalan. Coba deh kita pikirin kontras yang benar-benar mengejutkan ini. Seekor bayi wildebeest atau sapi hutan itu udah bisa lari lebih kencing dari hiena di hari pertama dia lahir ke dunia. Nggak masuk akal kan? Sementara itu, bayi manusia lahir dalam kondisi yang 100% nggak berdaya. Boro-boro lari, buat nopang kepalanya sendiri aja belum bisa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa alam menciptakan perbedaan yang se-ekstrim ini? Gini, untuk memecahkan misteri ini, pertama-tama kita harus paham dulu soal strategi kelahiran di dunia biologi. Secara sains, hewan itu dibagi jadi dua kubu utama. Ada hewan precocial yang bayinya udah mandiri dan siap tempur pas lahir, terus ada hewan altricial yang bayinya lahir benar-benar polos dan gak berdaya. Paling gampang ngebayanginnya gini, strategi precocial itu kayak kita beli makanan siap saji, buka bungkus langsung makan. Nah, kalau altricial itu kayak beli bahan mentah yang masih butuh proses panjang banget di dapur sampai akhirnya jadi hidangan yang utuh. Perbedaan fisik mereka ini langsung kelihatan jelas, ibarat bumi dan langit. Spesies precocial itu dari awal udah punya sensor dan motorik yang matang. Mata mereka udah melek, tubuhnya udah berbulu, dan kakinya siap diajak lari. Sebaliknya, bayi dari spesies altricial itu pada dasarnya lahir prematur secara fungsi. Matanya masih merem, tubuhnya botak nggak berbulu, dan 100% bergantung sama perawatan ibunya cuma buat bertahan hidup dari hari ke hari. Nah, kalau kita ngomongin waktu kehamilan atau gestasi, alam itu punya semacam timer oven yang beda-beda banget buat mematangkan tiap spesies. Hewan prekosial ngabisin waktu yang luar biasa lama di dalam rahim. Gajah misalnya, butuh sampai 660 hari. Hampir 2 tahun cuma buat ngebangun tulang dan otot yang kuat sebelum siap ketemu dunia luar. Sapi butuh waktu sekitar 280 hari. Terus ada opusum, hewan altricial yang ekstrim banget, dia cuma butuh 12 hari terus langsung lahir. Tapi lihat manusia, kita hamil sekitar 274 hari, waktunya itu sebetulnya mirip-mirip sapi, tapi kok hasil kematangannya beda banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari penjelasan ini. Aturan bertahan hidup alam atau siapa cepat dia selamat. Jadwal lahir ini sama sekali nggak acak, teman-teman. Timeline ini sepenuhnya diatur sama kerasnya seleksi alam dan di mana hewan itu tinggal. Bayangin aja sekawanan herbivora di padang sabana yang terbuka luas. Mereka nggak punya tempat ngumpet dari singa atau macan tutul. Aroma persalinan di alam liar itu ibarat ngirim undangan makan malam gratis buat para predator. Makanya, anak-anak mereka dipaksa alam buat bisa langsung berdiri dan kabur dalam hitungan menit. Tapi, buat predator yang punya liang persembunyian rahasia, atau primata yang bisa bawa bayinya gelantungan aman di atas pohon tinggi, nah mereka punya kemewahan buat ngelahirin bayi yang masih belum berdaya. Kalau dibedah ke dalam sistem saraf, perbedaannya benar-benar jenius. Saraf kita itu butuh semacam selubung pelindung yang namanya mielin, biar sinyal perintah tubuh bisa lari cepat ke otot. Nah, hewan pemakan rumput itu nyelesain pemasangan kabel saraf di otak mereka sebelum lahir. Jadi pas keluar, sirkuitnya langsung nyala. Sementara buat spesies altricial yang lahir di sarang aman, mereka baru nyicil proses pelapisan saraf ini perlahan-lahan setelah mereka lahir ke dunia. Lanjut ke bagian 2. Dilema panggul dan otak. Mari kita fokus ke spesies kita sendiri. Kenapa manusia secara unik jadi yang paling nggak berdaya dibandingin hampir semua mamalia lain? Bahkan kalau dibandingin sama kera besar sekalipun. Faktanya gini, bayi manusia itu dilahirkan dengan ukuran otak yang kurang dari 30% ukuran dewasanya. Ya, cuma 30%. Sebagai perbandingan, bayi simpanse lahir tuh otaknya udah 40% matang. Fakta ini secara harfiah bikin kita terlahir dalam kondisi neurologis dan fisik yang ibaratnya belum selesai dirakit. Selama puluhan tahun, para ilmuwan pakai teori yang namanya dilema obstetrik buat ngejelasin hal ini. Gini logikanya, kita berevolusi buat jalan tegak dengan 2 kaki. Ini memang bikin kita irit energi, tapi bayarannya, panggul kita harus nyempit drastis. Masalahnya, di saat yang sama, otak kita berevolusi jadi makin raksasa. Jadi karena panggul sempit dan otak makin gede, bayi harus dikeluarin jauh lebih awal sebelum kepalanya kebesaran dan gak muat lagi buat lewat jalan lahir. Nah, makanya kenapa kerangka bayi yang baru lahir itu kerasa empuk banget pas kita gendong. Tengkoraknya belum mengunci rapat dan sebagian besar tulangnya masih berupa tulang rawan yang lentur banget, bukan kalsium keras. Ini bukan kelemahan loh, tapi kompromi cerdas dari alam supaya kepala dan tubuh bayi bisa agak ditekan dan gampang meluncur keluar melewati jalan lahir yang super sempit tadi. Bagian ketiga,
batas metabolisme sang ibu. Tapi, tahan dulu, riset-riset terbaru ternyata ngasih kejutan yang berani nantang teori panggul tadi. Ternyata, alasan bayi kita lahir tak berdaya itu kemungkinan besar bukan cuma soal ukuran tulang yang nggak muat, tapi gara-gara batasan energi ibunya. Bayangin, metabolisme sang ibu tuh kayak mesin mobil yang terus-terusan digaspol sampai nyentuh red line. Tubuh ibu tuh punya batas maksimal mutlak, yaitu sekitar 2–2,5 kali lipat dari laju metabolisme standarnya. Setelah 9 bulan nahan beban itu, tubuh ibu secara fisik udah benar-benar nyerah, nggak sanggup lagi ngasih suplai energi lewat plasenta buat ngasih makan otak janin yang tumbuh super cepat di dalam sana. Jadi, peristiwa persalinan manusia itu sebetulnya semacam jalan pintas atau hack evolusioner. Saat suplai energi mesin si ibu udah mentok dan nggak ngangkat lagi, bayinya harus buru-buru dikeluarin. Buat apa? Ya buat dipindah ke metode ngasih makan yang jauh lebih canggih dan nggak seberat kehamilan, yaitu menyusui atau laktasi. Masuk ke bagian 4. Kelemahan yang justru menjadi kekuatan super kita. Ini dia bagian yang paling luar biasa dari seluruh pembahasan kita kali ini. Kondisi bayi kita yang lahir ke dunia sengaja belum lengkap ini ternyata adalah anugerah terbesar umat manusia. Ibaratnya nih, bayi kita tuh kayak komputer super canggih yang justru install operating systemnya setelah dia keluar dari pabrik. Otak mereka dibiarkan super lentur di luar rahim supaya bisa langsung dibentuk, decoding, dan di-wiring secara langsung oleh lingkungan luar dan interaksi manusia. Inilah yang ngasih kita kemampuan buat belajar sosial tingkat tinggi, ngomong pakai bahasa yang super kompleks, dan ngebangun budaya yang nggak ada tandingannya di muka bumi ini. Coba bayangin, data nunjukin kalau manusia itu dilahirkan benar-benar tepat di titik puncak kecepatan perkembangan sarafnya. Beda banget sama simpanse yang lahirnya jauh setelah masa puncaknya lewat. Artinya apa? Di detik pertama kita melek, ngelihat, dan dengar suara di dunia ini, otak kita lagi lari kenceng-kencengnya kayak spons yang nyerap air tanpa ampun. Masa keemasan inilah yang ngasih kita periode belajar paling panjang dan paling adaptif di seluruh kerajaan hewan. Nah, sebagai penutup, sekarang kita tahu kalau otak brilian kita justru lahir dari ketidakberdayaan. Tapi coba direnungin, gimana ya dampaknya dunia modern kita sekarang yang serba instan, penuh gadget, dan hiper nyaman ini terhadap otak kita yang secara evolusi didesain buat terus nyerap pelajaran. Apakah kenyamanan ini bantu otak kita makin optimal atau justru mematikan insting plastisitas purba kita? Sesuatu yang layak banget buat kalian pikirkan malam ini. Terima kasih udah nongkrong dan ngebahas topik seru ini bareng saya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.